Yes, oke. Halo semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menghadiri acara yang kedua ya dari online seminar seriesnya DPP Arebi. Hari ini saya Meidiana akan memandu acara ini dan kita kedatangan dua narasumber yang sudah tidak asing lagi buat kita, yaitu Pak Handoko Wignawargo dan Pak Justinus Ho. Selamat siang Pak Handoko dan Pak Halo, Justinus. selamat siang. Thank you sudah mau berbagi dengan kita di sini. Nah, untuk berpanjang-panjang karena kita sudah menjelang 2:30, dari saya pengantar pertamanya mungkin lebih ke susunan acara ya. Hari ini karena dua narasumber saja, kita akan berikan kesempatan 20-30 menit untuk membawakan materinya. Setelah itu akan dibuka sesi tanya jawab 2-3 pertanyaan di setiap akhir sesi masing-masing narasumber. Dan nanti kalau masih ada waktu di akhir sesi tanya jawab yang kedua, itu kita akan buka lagi sesi tanya jawab tambahan. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya ada sedikit pengantar. Bekerja dari rumah bikin kita resah atau memaksa kita berbenah. Banyak kebiasaan berubah, pilihan ada di tangan kita. Kita mau berubah atau kita punah. Nah, jangan sampai punah dong ya pilihannya. Nah, acara yang pertama akan dibawakan oleh Pak Handoko Wignawargo. Ini lebih ke mindset ya Pak Handoko ya, bagaimana kita menghadapi perubahan dan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa reinvent ourselves. Malah mungkin Pak Handoko akan mengingatkan nih, karena Pak Handoko sudah pernah ada bawakan juga ini di acara sebelumnya, jadi mungkin akan reflect ke kita, apa yang sudah kita lakukan untuk berubah, seperti itu. Oke, tidak berpanjang-panjang lagi, kita sambut Pak Handoko, co-founder dari Maestro Consulting, public speaker, dan inspiring storyteller. Silahkan Pak Handoko. Oke, selamat sore. Terima kasih Bu Medi Shihab. Ya, kenapa Medi Shihab? Karena tadi saya teringat sama Najwa. Jadi begini, waktu saya dikontak oleh Pak Margo dan juga oleh panitia bahwa topiknya akan berubah atau punah, yang ada di benak saya pertama kali, loh kan sudah gitu ya. Itu pertanyaan yang muncul, respon pertama dari saya itu adalah, oh kan sudah gitu ya. Kenapa sudah? Karena emang saya ingat saya sudah, judulnya itu gitu kan. Tapi karena saya nggak begitu yakin, saya coba minta kepada asisten saya untuk mencari, dan benar, memang sudah berubah atau punah. Tapi dari Bu Medi, dari Pak Lukas, dan juga dari Pak Margo meyakinkan saya bahwa sudah, itu kan sudah dibicarakan, nah, sudah dijalankan atau belum itu pertanyaan yang lain, katanya begitu. Oh ya, kalau gitu saya akan, kalau memang harus bicara dengan judul yang sama, tentu saja saya tidak boleh lari dari yang saya sudah, tapi juga tidak boleh ngulang, maka saya akan flashback dulu. Saya akan coba share screen. Ya, saya akan coba share screen. Jadi apa sih yang kita lakukan ya? Sebentar. Jadi waktu itu adalah 21 November 2019. Ya, ada yang namanya Arebi Summit, lokasinya adalah di Raffles Hotel Kuningan, dan kemudian pesertanya sekitar 800. Ya, itu kita lihat dulu ya, 21 November itu kira-kira berapa bulan yang lalu? Desember, Januari, Februari, Maret, April, 5 bulan setengah yang lalu ya, 5 bulan setengah yang lalu di Arebi Summit Raffles Hotel ada 800 peserta. Nah, karena judulnya sama, maka saya akan coba flashback atau kilas balik. Waktu itu saya mengingatkan bahwa teman-teman semua, ini kan ada namanya disrupsi. Masih ingat ya, waktu itu November itu masih belum heboh soal COVID. Ya, ini kan ada disrupsi, ada perubahan-perubahan. Ya, apa yang harus dilakukan waktu itu? Tentang pentingnya apa waktu itu? Coba dilihat. Ya, satu, pentingnya efisien. Kenapa penting efisien? Karena kita itu model bisnisnya harus
agak sedikit lebih lenient, agak sedikit lebih agile atau lincah, sehingga kalau nggak efisien jadi masalah. Kalau kita sudah datang dengan beban fixed cost yang berat, maka itu akan jadi masalah besar buat kita semua. Terus yang kedua bicara soal apa? Pentingnya, ini Maybelline kalau gini lag ini. Ya, sebentar. Pentingnya teliti, ya, karena kita itu bisnis ini kan fee-nya kecil, kadang-kadang masih harus banding-bandingkan fee lagi gitu ya, sementara resikonya besar, teliti menjadi penting sekali. Nah, itu kita bicara juga soal pentingnya prinsip, bahwa di dalam business brokerage, prinsipnya adalah kolaborasi, kerjasama, sehingga keluar yang namanya co-broking, keluar namanya co-listing, keluar yang namanya co-selling, dan sebagainya. Ya, dan kemudian ada lagi pentingnya pengetahuan. Pengetahuan yang kita miliki saat ini itu sebetulnya sudah kedaluarsa. Kalau kita nggak rajin untuk terus-terusan menambah, mengupdate sesuatu yang baru lagi, kita akan ketinggalan. Padahal pengetahuan itu adalah sesuatu yang wajib dimiliki oleh brokers. Karena apa? Yang kita jual bukan rumah. Yang jual rumah kan yang pemilik rumah. Yang jual properti kan pemilik properti. Yang kita punya adalah pengetahuan. Ya, terus kemudian pentingnya data. Pentingnya data ini kenapa? Karena ada sebuah pameo mengatakan bahwa kalau zaman dulu itu yang penting itu sebuah negara atau sebuah daerah akan kaya kalau dia itu ada minyaknya, ya. Kalau sekarang orang bilang bahwa data is the new fuel, data is the new minyak. Jadi kalau kita tuh punya data, kita punya kekayaan. Kalau kita nggak punya data, ya kita nggak punya kekayaan. Data itu ada apa? Data propertinya, data daripada klien dan sebagainya. Terus kemudian yang berikutnya bicara tentang pentingnya tuh cermat. Karena zaman berubah dengan cepat sekali. Kalau dulu kompetitor kita brokers adalah broker lain, maka yang baru kompetitor kita broker bukan broker lain, tapi sesuatu yang tidak terlihat. Sama seperti ibaratnya kalau kita lihat yang COVID sekarang. Kalau zaman tahun 98 itu krisis, ada kerusuhan, musuhnya kita bisa lihat. Tetapi pada saat kita ini mendapat serangan baru yaitu COVID ini, kita lihat ya, kita nggak lihat itu ada di mana. Dan kemudian pentingnya visi jauh ke depan. Nggak bisa kita terus kemudian hidup di masa lalu. Waktu itu saya ingat saya bercerita tentang yesterday's history, tomorrow is history, but today is a gift. Jadi kita nggak boleh lihat sukses di masa lalu sebagai pegangan kita terus. Kita hidup di masa sekarang dan kita menuju ke masa depan. Biarpun masa depan itu adalah misteri, tapi kita yakin kalau besok itu ada, kita itu harus sukses. Jadi kita penting punya visi mau kemana. Dan yang terakhir adalah pentingnya berubah. Jadi waktu itu saya masih ingat saya katakan kalau sudah belajar di sini banyak, 800 orang belajar serius, semua ngangguk-ngangguk mengerti, ditanya semuanya setuju, tapi kalau pulang terus kemudian habis pulang akhirnya bau, business as usual, nggak ada perubahan apa-apa, juga nggak ada gunanya. Itu yang saya ceritakan di RIB kemarin, yang RIB Summit. Nah, dari situ, terus kemudian saya mengingatkan juga, hati-hati loh sama 2A dan 2A. Jadi saya ulang ya, hati-hati dengan 2A dan 2A. Jadi siapa yang bisa membunuh kita adalah 2A dan 2A. Waspada. Ya, waspadalah dengan sesuatu atau kompetitor atau orang lain yang kita sebetulnya tidak anggap kompetitor tapi bisa menggantikan kita yang lebih cepat, yang lebih tepat. Jadi dia lebih akurat, lebih detail, lebih apa dan sebagainya, dan juga lebih mudah. Kalau di tempat kita dibikin susah, terus kemudian ada yang bisa bikin lebih mudah, maka dia bisa menggantikan kita dan kemudian lebih murah. Ya, maka tadi akhirnya kembali ke masalah efisiensi. Jadi lebih cepat, lebih tepat, lebih mudah, lebih murah. Cukup satu aja yang ada, itu bisa mengancam kelangsungan hidup daripada kita sebagai broker properti. Nah, terus jadi waktu itu yang saya usulkan sebagai solusi adalah apa? Satu adalah specialization. Ya, nggak bisa tuh kita itu menjadi broker yang palu gada, palu mau gue ada. Ya,
Jadi kita mesti menjadi spesialis tertentu. Spesialis lokasi bisa, spesialis jenis properti bisa, spesialis jenis customer bisa. Ya, apakah ada yang spesialis? Apakah mungkin tuh kalau misalnya spesialis properti bermasalah? Bisa. Karena saya pernah ketemu orang yang spesialis properti bermasalah dan dia justru dapat keuntungan karena dia tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Ya, kalau sudah ada yang berminat, nanti dibantu dan baru transaksi kalau masalahnya sudah selesai. Ya, spesialisasi menjadi penting. Kenapa spesialisasi menjadi penting? Karena berarti dia punya nilai tambah dibanding orang lain. Kalau kita bicara data, semua orang bisa mengakses data. Kalau dia punya spesialisasi tertentu, tidak semua orang bisa melakukan apa yang dia lakukan karena dia berbeda. Yang kedua adalah branding. Branding ini menjadi suatu hal yang penting karena apa? Sama seperti kita sekarang terjadi communication overflow. Ya, informasi itu datang kepada kita itu dari segala macam penjuru dengan segala macam bentuk. Ya, ada yang benar, ada yang benar banget, ada yang salah banget gitu kan. Ya, demikian juga dengan jasa-jasa ini ya. Jadi siapa yang ada di benak orang pertama kali itu adalah yang akan dicari, ya akan diingat. Maka branding menjadi penting. Waktu itu saya usulkan kalau Anda nggak punya brand sama sekali, bergabunglah dengan yang punya brand karena paling nggak di benak orang langsung properti adalah ini. Ya saya nggak boleh nyebut merek. Ya itu branding. Nah, kalau misalnya katakan, nah, saya nggak mau, saya mau punya bangun branding sendiri, silakan bangun branding sendiri. Ya, biarpun mungkin agak sedikit susah, mungkin agak sedikit lama, tetapi saya nggak bilang bahwa itu tidak mungkin, melainkan mungkin. Branding menjadi penting sekali. Jadi spesialisasi sebagai solusi, branding sebagai solusi, ya spesialisasi kita juga mesti di-brandingkan sehingga orang juga tahu, sehingga di top of mind atau di puncak pikiran orang itu langsung muncul. Oh kalau ini sih itu, kalau ini sih itu, gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang saya sebut sebagai penguasaan teknologi. Spesialisasi, branding, dan penguasaan teknologi adalah 3 yang waktu itu saya usulkan. Ya, nah waktunya sudah berjalan 5,5 bulan. Saya yakin, seyakin-yakinnya ada paling tidak 3 kategori brokers yang waktu itu hadir. Ya, satu adalah kategori yang mendengarkan saja dan tidak berbuat apa-apa. Ya, dan itu saya yakin, seyakin-yakinnya sekarang ini dalam masalah besar. Ya, yang kedua adalah brokers yang melakukan sesuatu tapi masih setengah-setengah. Sekarang ya juga masih setengah mati ya, mati sih belum, tapi setengah mati. Dan kemudian ada brokers yang sudah mulai mencoba. Ya, mungkin hasilnya belum tampak nyata, tapi sudah menuju ke yang benar. Paling tidak sekarang ada, bayangkan kalau kita tidak punya data, misalnya hari ini mau kontak siapa, ya, apa mau keliling-keliling prospecting, atau mau keliling-keliling canvassing, atau mau keliling-keliling, nah, itu menjadi pertanyaan lagi karena memang situasi yang berbeda. Ya, ini yang waktu itu ditawarkan, spesialisasi, branding, dan teknologi. Sebagian melakukan, saya yakin sebagian besar tidak melakukan. Nah, terus apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul yang namanya si COVID-19 ini. Ya, nah COVID-19 ini sebetulnya sesuatu yang sangat menyebalkan. Kenapa sangat menyebalkan? Dia mengganggu semua aspek kehidupan kita. Apa aja ya, kita dari tadinya mau ketemu orang tua kita karena sekarang kita terpisah, terus kemudian kita mau ketemu orang tua kita takut ya, kita senang ngumpul-ngumpul ngopi bareng, sekarang boro-boro ngopi nggak bisa lagi ya, kita mau ngapain aja, bahkan pergi beribadah aja sekarang nggak bisa gara-gara si COVID ini. Tetapi dibalik menyebalkannya COVID, sebetulnya COVID ini mempunyai manfaat yang menarik, yaitu apa? COVID ini akhirnya bisa menjadi katalisator untuk perubahan. Coba kita tengok di rumah, ya gampangannya. Ya, kalau selama ini Anda di rumah, itu kalau beli sayur itu ngandelin tukang sayur yang keliling, ya atau dengan senang hati pergi ke supermarket untuk beli sendiri. Sekarang supermarket takut, tukang sayur keliling sudah tidak boleh lagi, barangkali oleh RT RW, mau nggak mau Anda harus melakukan pembelian lewat online. Kalau tadinya ada senang banget semuanya dibayar tunai, ya, padahal di handphone Anda ada yang namanya aplikasi untuk mobile banking, Anda nggak pernah pakai, sekarang begitu Anda, uang tunai, di dalamnya jangan-jangan banyak sekali virus COVID itu. Jadi akhirnya Anda geli lihat uang tunai, ya, dengan geli lihat uang tunai, sekarang Anda jadi nggak mau lagi pakai uang tunai.
Itu cuma contoh yang nyata yang paling sederhana. Ya, itu dua. Ya, nah teman-teman semua banyak sekali yang akan berpengaruh. Ya, jadi nah saya mau berbagi kepada Anda semua adalah begini. Kalau di masa sekarang ini banyak dari kita yang masih berpikiran, aduh, cepet dong yang namanya COVID itu berlalu, cepet. Saya pengen kembali ke normal seperti dulu lagi. Ya, saya ulang kalimat saya ya. Cepat COVID itu berlalu agar supaya saya kembali normal seperti dulu lagi. Teman-teman semua, saya sampaikan kepada Anda, jika Anda berpikiran bahwa Anda akan kembali normal seperti dulu lagi, adalah sebuah pemikiran yang belum tentu benar, atau bahkan saya jamin itu tidak benar. Kenapa? Karena yang akan terjadi besok, itu bukan if tomorrow comes ya, kalau besok masih ada, itu bukan seperti kemarin. Jadi kalau kemarin kita anggap sebagai normal, yang akan terjadi di depan ini bukan sesuatu yang normal, tetapi sesuatu yang oleh para ahli sekarang disebut sebagai new normal. New normal adalah keadaan yang normal, tetapi bukan keadaan normal seperti yang lalu, di masa lalu, melainkan keadaan normal yang baru. Ya, nah, contoh yang paling sederhana tadi, ya, Anda udah nggak megang duit lagi, Anda mungkin sudah tidak ke pasar lagi karena takut kena COVID, ya. Anda juga nggak pergi ke supermarket lagi karena takut kena COVID, semuanya pakai tangan aja semuanya, ya, menggunakan mobile online dan sebagainya, ya. Bahkan kalau Anda berpikir besok itu mau ngopi-ngopi lagi, sekarang tuh home brewing itu banyak, home cooking itu banyak, ya, orang masak sendiri, orang nyiapin kopi sendiri, ya, dan kemudian kalaupun ngopi bareng, bukan ngopi bareng bener-bener. Ya, ini tentu saja contoh ekstrim ya, tapi ngopi bareng seperti yang kita tahu sekarang ngopi bareng tapi di depan laptop atau di depan gadget masing-masing. Ngopinya bareng. Ya, tetapi ngobrolnya sama bareng, tetapi orangnya tidak bertemu. Ini yang mungkin terjadi. Apalagi yang terjadi? Barangkali tadi karena ada moderatornya Bu Medi kok kemana-mana dulu pakai lipstick gitu ya, nanti kemana-mana kita pakai masker. Zaman dulu kemana-mana pakai masker tuh justru ditakutin orang. Kenapa ditakutin orang? Waduh, jangan-jangan dia punya penyakit yang menular, maka dia pakai masker, gitu ya. Tapi nanti di new normal orang kemana-mana bisa pakai masker. Ya, nah kalau sekarang ini kita bayangkan maskernya masker medis yang warnanya hijau atau mungkin warnanya putih, ya yang identik dengan masker medis, mungkin di masa yang akan datang orang tetap pakai masker, tapi maskernya bisa matching dengan bajunya, dan maskernya ini bisa mungkin sama persis kayaknya dengan bajunya, sehingga kalau Anda membeli pakaian atau Anda menjahitkan pakaian, Anda sudah langsung menjadi satu bagian, yaitu saya mau pakai pakaian saya ini, tapi setelah sekalian dipinkan maskernya ya, kurang lebih seperti itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara COVID. Ya, jadi COVID itu menjadi katalisator, mempercepat proses perubahan yang terjadi. Nah, katalisator COVID ini juga berpengaruh kepada broker, pasti. Ya, sekarang ini broker yang punya data, misalnya data konsumen atau data produk, ya, dia dengan senang selama masa working from home, selama stay at home, selama di rumah saja, dia masih bisa approach ke customersnya, masih bisa building atau enhancing yang namanya engagement, ya, masih bisa offering customersnya produk-produk yang dia punya, ya, atau paling enggak menjaga hubungan, ya. Nah, kalau zaman dulu itu kita ya pakai patokan seeing is believing, makanya kalau kita mau nawarin ke customers itu kita mesti bawa customersnya datang ke tempat agar supaya kita bisa approach dengan cepat atau dengan lebih baik. Karena apa? Karena kelebihan-kelebihan daripada kemampuan individual kita di masa yang akan datang. Di masa akan datang, saya rasa Anda memaksa customer untuk datang hanya untuk sekedar melihat unit bisa jadi menjadi sebuah perilaku yang tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Orang takut ketemu dengan kita. Nah, terus gimana kalau ketemu kita? Contoh misalnya nanti di masa new normal adalah gimana kalau misalnya katakanlah Anda bisa memanfaatkan yang namanya infografis atau videografis.
sehingga dengan infografis dan videografis tadi yang dikirimkan kepada pelanggan atau calon customers, maka dia kalau sudah tertarik, baru kemudian dia nanti bisa masuk ke pertemuan, atau mungkin kita bisa bikin video langsungnya juga ya terhadap unit itu sehingga transaksi bisa terjadi. Jadi kita lihat ya, kalau situasinya dari normal menjadi new normal, terus kemudian Anda itu melakukan dengan cara-cara normal, maka yang terjadi di masa yang datang Anda akan punah. Ya, Anda akan punah. Itu yang terjadi. Nah, teman-teman semua, itulah yang mungkin baik untuk kita pikirkan. Ya, nah kalau gitu gimana saya dengan infografis dan videografis? Ya, kalau dulu mungkin apa-apa kita tuh taruh spesialisnya, kalau ada punya kantor, di kantor ada yang bagian ngedit video, ada yang bagian bikin brosur dan sebagainya. Di hari-hari seperti sekarang ini, kalau Anda mempraktekkan model-model seperti itu, Anda akan dalam masalah besar. Kenapa? Karena mungkin nggak ada yang ngerjain atau mungkin jadi berbiaya besar. Siapa yang harus ngerjain? Kita sendiri. Ya, kita mesti bisa belajar. Caranya gimana? Caranya misalnya katakanlah belajar dari YouTube, ya, atau ikut seminar-seminar seperti ini sehingga Anda bisa bikin. Karena apa? Karena tidak sembarang cara terus kemudian bisa efektif. Ya, ambil contoh. Kalau Anda misalnya, saya nggak ambil contoh properti, saya ambil contoh misalnya di makanan. Sekarang kan banyak sekali bisnis makanan. Coba kalau Anda cuma posting di sosial media mengatakan, makanan saya enak sekali, katakanlah itu sebuah nasi goreng gitu ya. Nasi goreng saya enak sekali, nggak ada satupun orang yang akan melihat. Ya, nggak ada satupun orang beli hanya karena kata-kata Anda bilang enak sekali gitu kan. Dia harus ada gambarnya. Ya, misalnya kata-kata, tapi kalau gambarnya tuh blur, gambarnya itu nggak artistik, gambar itu jelek, maka orang juga nggak tertarik dan tidak akan beli, ya, tidak akan pesan. Gambarnya harus bagus. Tapi kalau kita bicara soal gambarnya bagus, itu berupa nasi goreng dan mungkin nasi goreng yang benar-benar enak, gambarnya bagus. Tapi kalau Anda nggak tahu tekniknya, terus kemudian Anda fotonya, Anda taruh di lantai misalnya, coba bayangkan sebuah nasi goreng yang mungkin enak, tapi Anda foto, tapi ditaruhnya di lantai. Karena Anda pikir, wah lantai saya bersih nih, saya taruh sini, di foto lucu kali. Orang juga tidak tertarik. Itu baru sampai di situ, baru sampai gambar. Nah, gambar itu tidak bisa bicara sendiri, gambar itu harus dikata-katai. Maka dibutuhkan misalnya keterampilan baru seperti misalnya storytelling, ya, menceritakan daripada nasi goreng tadi, apakah prosesnya, apakah keistimewaannya, apakah ada secret ingredients atau ramuan rahasianya, ya, itu yang bisa dilakukan. Teman-teman semua, berarti apa yang saya mau katakan ya, kalau Anda selama 5 bulan mungkin nggak berubah, karena pada waktu itu saya sudah memberikan gambaran yang sama, dan pada saat itu saya bukan clairvoyance, bukan seorang yang peramal, bukan juga seorang visioner, saya nggak pernah mikir bahwa itu kan jadi COVID, tapi saya ingatkan, hei, mendingan ketahuan berubah sekarang loh, daripada berubah nanti, kalau itu bisa jadi masalah, karena banyak dari kita yang masih belum berubah. Maka Anda kalau masih belum berubah, barangkali sebagian dari yang waktu itu ikut sekarang sudah punah. Nah, tetapi kalau hari ini kita bicara di sini, ya, terus kemudian saya ingatkan lagi, ayo berubah. Kalau Anda tetap nggak berubah juga, maka besar kemungkinan Anda akan punah juga. Ya, kita lihat during aja dulu ya, bahwa Anda ada proses stay at home, artinya orang tidak bisa dengan mudah diajak pergi. Ya, apakah juga karena peraturan pemerintah atau karena mereka juga paranoid? Ya, bisa nggak nyalain? Jangan paranoid. Effort kita terlalu tinggi hanya untuk membuat orang lain nggak paranoid jadi paranoid. Ya, kita asumsiin saja orang paranoid. Artinya ada cara lain yang kita harus pakai untuk bisa menjangkau orang per orang calon customer kita. Ya, apalagi situasi yang dingin, ya, bahwa di dalam benak mereka prioritasnya adalah bukan prioritas keuntungan semata-mata, tetapi lebih prioritasnya adalah aman atau nggak aman, ya, karena ancamannya adalah nyawa. Kalaupun katakanlah bakal dapat keuntungan, saya mendapat informasi ada properti yang katanya nggak jauh dari rumah saya, katakanlah tadi harganya sekitar 20, terus kemudian ditawarkan 14.900, sekarang ditawarkan 10 aja masih berat gitu ya. Ini cukup menarik juga, karena orang mungkin berpikir yang dia jangan beli sekarang deh, nanti mungkin lebih rendah lagi dari 10 misalnya. Ya, dan kemudian kita mesti sama-sama tahu saat ini money is the king, ya. Jadi yang pegang uang adalah raja.
Kenapa? Kalau kita bicara soal properti di during COVID-19 ini, ya properti, orang-orang yang akan membeli properti dia akan berpikir 2-3 kali. Kalau misalnya katakan, oh saya tertarik nih, menurut saya prospeknya bagus, ya mereka akan mengalami kesulitan kalau tidak punya uang. Kalau mereka punya uang nggak ada masalah, mereka bisa beli atau bisa nggak beli. Tapi kalau mereka nggak punya uang, mereka nggak punya kesempatan untuk bisa dibiayain oleh perbankan, mengingat situasi perbankan yang sedang tidak kondusif dan mereka dalam masalah besar. Karena masalah besar dari mana? Mereka-mereka yang KPR pun sedang ada proses restrukturisasi. Saya rasa dari saya itu tadi New Normals, ya kalau Anda melihat, teman-teman semua kalau Anda melihat di New Normals, bahwa ada daftar yang namanya potential losers, ada daftar yang namanya potential losers, itu saya mungkin akan persingkat bahwa industri kita, industri properti dan tentu saja terkait dengan industri brokerage, itu ada di dalam daftar potential losers, ya, yang kemungkinan akan bermasalah. Ya, yang potential winners adalah apa? Ya, tentu saja yang terkait dengan kesehatan, alat-alat kesehatan, terkait dengan agriculture, tapi yang sehat, ya, kemudian terkait dengan teknologi, ya, IT, ya itu semua punya potensial. Ya. Terus kemudian yang hancur, ya, yang punya masalah besar, itu adalah apa? Yang punya masalah besar adalah transportasi, ya, logistik tidak, tapi transportasi secara umum ya, seperti pesawat segala macam, industri pariwisata, hospitality seperti hotel dan sebagainya akan terganggu sekali, ya, dan properti, konstruksi, properti, dan tentu saja akhirnya berimbas kepada brokerage. Tapi terus kemudian gimana? Apa kita terus kemudian jadi tutup atau ganti industri lain? Nah, ini pertanyaannya lainnya. Karena kalau kita melihat tahun 98 ada kerusuhan, ya itu terus kemudian malah muncul broker-broker properti baru yang tangguh. Mereka-mereka yang mungkin tadinya itu bekerja di perusahaan terus kemudian kena PHK atau mungkin penghasilan nggak seberapa karena dipotong dan sebagainya, mereka akhirnya menjadi wirausahawan baru dengan menjadi broker properti. Kebetulan tahun 2000 saya menjadi managing director untuk executive director untuk sebuah grup perusahaan yang terkait dengan brokerage. Saya melihat mereka-mereka ini adalah orang-orang tangguh. Nah, orang-orang tangguh ini mungkin juga akan lahir di periode-periode ini, ya, dan orang-orang tangguh ini akan menjadi broker-broker properti yang kalau saya pikir bisa jadi seperti dulu, ya. Di satu sisi industri ini dimasukin orang-orang berkualitas, di sisi lain akan menghasilkan persaingan baru. Dan ini kalau kita tidak berubah, maka kita akan punah oleh teman-teman kita. Ya, itu that's potential losers. Ya, kita termasuk di dalam potential. Jadi nggak ada harapan dong, selalu ada harapan. Kalau misalnya katakanlah di bagian kedua saya bicara soal needs sama wants, ya, bahwa zaman dulu itu banyak orang zaman dulu itu sebelum COVID katakanlah itu orang kan kalau namanya di dalam kehidupan itu ada yang kita inginkan dan ada yang kita butuhkan. Dan di masa-masa kemarin yang tidak bermasalah, banyakkan wants-nya dibanding needs-nya. Ya, jadi orang-orang itu membeli sesuatu yang sebenarnya dia tidak terlalu butuhkan, termasuk properti. Ya, belum nggak butuh juga dia beli aja dulu gitu ya. Tetapi itu yang jadi. Jadi needs-nya lebih kecil daripada wants-nya. Ya, jadi akhirnya dia nggak butuh rumah gede pun dia beli rumah gede karena apa? Saya pengen tunjukkan sesuatu kepada orang lain bahwa saya itu berhasil atau saya pengen orang-orang tuh tahu bahwa saya itu bisa beli gitu kan. Jadi wants-nya banyak munculnya. Padahal needs-nya dia mungkin cuma 1 atau 2 kamar, dia punya 5 atau 6 kamar, dan itu merupakan sebuah kejadian yang umum di masa lalu. Nah, di masa sekarang ini, di mana kita itu yang terancam COVID, maka kita lebih banyak arahnya ke needs. Butuh nggak? Butuh nggak? Ya, kalau nggak butuh, ya nggak beli. Jadi needs. Want-nya kita simpan jauh. Oke. Di masa lalu, Anda ini termasuk kontributor untuk menciptakan namanya wants. Nggak butuh pun Anda create agar supaya kelihatan butuh, sebetulnya itu bukan needs tapi wants. Kan ada itu teorinya mengatakan creating needs, sebetulnya banyak Anda lakukan adalah creating wants. Ya, oke, itu needs sama versus want. Jadi, nah di masa sekarang ini needs-nya itu sebagai yang utama, wants-nya itu pendek sekali. Nah, di masa yang akan datang di new normal,
ya saya nggak tahu sampai kapan karena tidak ada satupun yang bisa prediksikan. Ya, saya sudah bertanya kepada institusi atau orang yang nomor 2 paling tahu di dunia ini, yaitu Google, dan Google pun tidak ada jawaban yang tepat. Saya pengen nanya yang pertama, orang satu-satunya yaitu God, tapi saya nggak berani nanya, maka saya diam saja, karena kalau nanya nanti dipanggil, udah kamu kemari dulu, nanti saya jawab, itu kan menakutkan juga, ya. Itu yang terjadi, jadi kita nggak pernah tahu. Ya. Nah, yang terakhir adalah karena ada needs sama versus wants, maka harus dilarikan yang disebut dengan new marketing. Ya, kebutuhan akan papan itu tetap ada. Prediksi saya, papan yang akan terjadi di masa yang datang, karena kalau kita lihat needs tadi, ada hierarchy of needs, ya, Pak Maslow, ya, di hierarchy of needs-nya Pak Maslow itu dikatakan bahwa orang itu harus memenuhi kebutuhan yang paling dasar dulu, kemudian naik. Ada kebutuhan yang sifatnya psikologis, ada kebutuhan yang sifatnya safety, dan sebagainya, gitu kan. Nah, kebutuhan papan itu tetap ada, karena itu adalah sifatnya psikologis. Artinya rumah itu akan tetap ada. Hanya saja, saya mungkin kasih gambarnya kali ya. Jadi kan tadi bicara soal needs sama wants ya. Jadi di masa yang lalu, yesterday itu banyak wants-nya dibanding needs-nya. Ya di masa sekarang ini, today itu banyak needs-nya dibanding wants-nya. Dan mungkin di masa yang besok ini, ya tomorrow ini, wants-nya mulai naik banyak, tetapi tetap aja kalah sama needs-nya. Orang berarti lebih rasional, lebih berpikir pada dasar kebutuhan dibanding pada keinginan, ya. Nah, kalau kita bicara soal hierarchy of needs, ada yang sifatnya psikologis, ada safety, ada love and belonging, ada esteem, ada self-actualization. Yang paling bawah itu ada papan, pangan. Ya, pangan tadi saya ceritakan bagaimana pangan itu bukan sembarang pangan, tapi pangan kok dulu yang penting sedap, sekarang S3, sedap, sehat, dan juga steril, ya. Terus kemudian ada sandang, sandangnya tadi saya sudah cerita ilustrasinya tentang bagaimana mungkin nanti kebutuhan masker menjadi kebutuhan yang baru, ya. Dan kemudian papan kok saya melihat akan papan yang lebih memenuhi kebutuhan. Kalau dia butuh 2 kamar, dia akan butuh 2 kamar, dia tidak perlu mewah, tidak perlu apa, dan itu akan menjadi pasar yang nanti real. Ya, pasar yang nggak realnya ada nggak, tetap ada, karena orang kaya tetap aja ada orang kaya, hanya akan menjadi tipis sekali. Ya, nah ini saya tidak mau terangkan karena nanti jadi ini. Nah, saya mau lihat atas sendiri. Kenapa kok ada tulis tanda tanya? Karena banyak orang beli rumah gara-gara self actualization. Saya beli rumah agar supaya saya bisa nunjukkan kepada orang lain, dan di masa in the near future, lagi teman-teman semua, near future ini yang namanya self actualization ini mungkin akan terkoreksi. Ya, orang tidak akan membeli yang baru. Kalau dia udah punya rumah besar, ya nggak apa-apa dia punya rumah besar. Sama seperti kalau dia udah punya tas branded yang mereknya H, dia akan pakai kemana-mana, tapi pembelian barunya menjadi masalah. Sementara kalau Anda di brokerage, kan pembelian baru ini penting. Yang kedua adalah apa? Kalau kita bicara soal tas itu, nah mungkin Anda masih bisa main di second-nya, ya. Tapi tentu saja dengan koreksi tertentu. Baik, dari saya mungkin itu saja. Oh iya, kan ini hierarchy of needs ya. Biasanya katanya di bawah sendiri itu ada wifi and battery gitu ya. Ya kalau kita itu memang sudah ini, kita udah tahu, sama-sama tahu sekarang kalau wifi-nya nggak jalan tuh kesel banget ya. Tadi ada yang nyoba, ini gara-gara wifi saya gitu kan. Ya kebutuhan yang paling mendasar sekarang adalah wifi atau battery ya, karena baterainya habis juga nggak lucu, maka power bank di mana-mana. Tapi kalau Anda cuma working from home, tentu saja nggak perlu ada power bank. Dari saya sementara itu, halo teman-teman semua, dari saya sementara itu, jadi waktu itu saya udah ngingetin, 5 bulan setengah yang lalu saya udah ngingetin, ya, tapi yang berubah ya ada, yang berubah separuh ya ada, yang berubah beneran ya ada, ya. Sekarang kita diingatkan untuk kedua kalinya dengan, bukan oleh saya sebetulnya, dimulai oleh si COVID itu. Ya, si COVID itu mengingatkan kita, menjadi katalisator untuk perubahan. Kalau Anda sudah diingatkan oleh COVID, terus kemudian tidak berubah sekarang, maka saya jamin Anda akan punah. Kenapa punah? Karena Anda tidak belong to the future. Anda belong to the past. Ya, jadi coba kita tutup. Ini gambar saya waktu itu. Ya, all of my friends are dead. Ya, jadi kalau kita tidak berubah, ya Anda jadi bagian daripada itu. Mungkin sementara itu kali, Bu Medi Syihab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Medi. Iya, oke, thank you Pak Handoko. Wah, sangat ini ya, sangat concise gitu.
detail dan gamblang seperti itu ya. Jadi itu yang perlu kita jawab tuh tadi beberapa pertanyaan dari Pak Handoko. Nah, saya masuk ke sesi tanya jawab, mungkin saya akan minta Pak Lukas Bong untuk kasih tanggapan dulu Pak, karena tadi saya nggak kasih kesempatan untuk membuka acara. Pak Lukas? Di PP Arebi ya. Iya. Boleh Pak Lukas mungkin sedikit tanggapannya. Itu mungkin tadi Bu Medi di WA sama Pak Lukas, gimana sih kan gue masih ketua DPP, masa nggak disuruh ngomong? Ketua DPP ya, jadi. Pak, tadi justru saya sudah japri duluan. Tadi saya sudah japri duluan, Pak, nanti di tengah-tengah ya, Pak. Oke, silakan. Oke, silakan. Pak Lukasnya mungkin lagi ini kali. Tipis. Oke, sambil menunggu Pak Lukas ya, Pak Bu. Tadi dari Pak Handoko ada beberapa hal yang saya mau highlight juga tuh. Tadi Pak Handoko kan bilang ada 8 hal ya yang perlu kita perhatikan. Nah, di antaranya tuh adalah data. Unfortunately di kita data itu nggak terlalu komprehensif ya. Masing-masing tuh punya data masing-masing, nggak tidak tercentralize seperti misalnya kalau negara tetangga kita di Singapura, kita bisa dengan mudah masuk ke suatu website yang semua data terkait pasar properti ada di situ, kita bisa lihat. Nah, kalau di sini nggak ada gitu. Jadi itu juga salah satu hal yang perlu dipikirkan oleh kita semua, bagaimana kita sebagai pelaku industri mulai bisa menuju ke data yang lebih centralized, karena itu akhirnya akan membantu kita juga di lapangan seperti itu ya. Kemudian ada hal lain adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini mungkin saya mengingatkan Bapak Ibu, di sesi yang lalu padat sekali pengetahuan yang Bapak Ibu dapatkan, yaitu dari Pak Irfan Arisdana mengenai digital marketing. Tadi Pak Handoko juga ada bilang kan ya, new marketing gitu kan. Nah, kemudian juga kita dapat banyak tips dari Pak Daniel Noto terkait gimana mempromosikan properti secara soft selling dan banyak tips-tips mengenai membuat video. Nah, saya nggak tahu nih apakah Bapak Ibu sebagian sudah mulai praktekkan atau tidak gitu. Kalau menanggapi yang 8 hal tadi terakhir dari Pak Handoko kan ada berubah gitu ya. Ya. Nah, kalau Pak Daniel kemarin tuh juga catchy tuh statementnya. Apa namanya, just do it supaya jadi duit gitu. Nah, berapa banyak dari kita yang sudah ikut sesi kemarin, yang sebelumnya juga sudah pernah ikut sesinya Pak Handoko, kemudian sudah mulai melakukan perubahan-perubahan gitu. Oke, Pak Lukas sudah balik belum ini ya? Kalau belum, saya ini deh, buka deh sesi pertanyaan ya untuk materinya Pak Handoko. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silakan. Ini kayaknya semua terpesona nih Pak. Kan Pak Handoko tuh kalau cerita tuh selalu itu membuai gitu kan. Jadi Membuai. semua masih terbuai nih. Bikin ngantuk apa? Tidur jadinya. Silakan raise hand katanya ya. Harus raise hand dulu. Bisa raise hand. Wow, saya terkesan loh, 288 partisipan. 289 dan nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Malu Pak. Silakan. Nanyanya langsung. Ada lagi. Iya tuh, ada pertanyaan di ini. Di chat. Monggo silakan di chat. Silakan di chat. Bu Yunita, mungkin Pak Paulus bisa unmute kali ya. Bu Yunita raise hand, mungkin mau tanya. Silakan Bu Yunita. Ya, Bu Yunita. Bisa unmute sendiri. Bisa unmute sendiri harusnya settingannya. Oh, oke. Silakan Bu Yunita. Mana Bu Yunitanya? Saya coba. Atau dari Pak Jo dari Century 21 United. Halo Pak. Halo. Saya Yunita dari Century Media 8 Pak. Ya.
Iya, saya mau tanya Pak, ini kira-kira kalau misalnya abis corona gitu kan, Ya. harga properti itu bakalan anjlok atau gimana ya Pak? Pada Iya, pada ini Ini pertanyaan tadi pertanyaan. malam nih pertanyaannya buat Pak Lukas ini. Iya. Ya, logika, secara logika, itu pasti ada satu masa, ya, ada satu masa di mana semua atau kebanyakan orang itu dalam posisi wait and see. Ya, kalau saya bilang anjlok bisa jadi, gitu ya. Tapi kalau saya bilang bertahan bisa jadi juga, atau harganya tidak berubah, tetapi transaksinya mungkin menjadi lebih sedikit, ya, daripada sebelumnya. Ini yang besar kemungkinan, ya. Kalau saya bilang nanti, wah pasti anjlok, ini kan jadi masalah. Nanti saya diklaim enggak, buktinya enggak anjlok, enggak juga. Saya juga enggak tahu persisnya. Ya, tapi kok lihat dari kejadian yang ini enggak bisa dibandingkan ya. Yang ini enggak bisa dibandingkan dengan misalnya kejadian tahun 98. Di mana kejadian 98 pada saat properti Indonesia itu anjlok ya atau tertahan harganya, kita masih bisa dapat investor dari tempat lain, langsung ataupun tidak langsung dapat investor tempat lain. Tapi hari ini kan tempat lain pun mengalami masalah yang sama dengan kita, ya. Jadi sekarang transaksi, dan kemudian kalau kita melihat daripada, dan memang harus begitu, kebijakan pemerintahnya nanti itu kan sifatnya akan ada pengeluaran pemerintah atau government expenditure untuk menggerakkan kembali perekonomian. Ya, nah, menjadi masalah adalah kita tidak tahu persis dari sejak mulai pemerintah menggelontorkan, mungkin dengan mencetak uang, mungkin dengan ada pembelian oleh pemerintah, itu sampai akhirnya menyentuh properti itu berapa lama. Ya, karena pasti akan berjenjang. Dimulai dari apa? Perbaikan pangan, perbaikan kesehatan dulu, baru kemudian kalau menurut saya nanti baru masuk ke perumahan. Ya, itu yang saya lihat. Jadi pada saat kalau itu seberapa besar punya pemerintah masuk, terus kemudian seberapa lama berproses, karena kita akan ada di rada ke belakang, ya, tapi lebih depan dibanding kalau itu otomotif misalnya, ya, itu secara makronya begitu ya. Karena apa? Karena memang ya yang ada dulu deh. Gitu. Kalau dulu misalnya kalau mau kawin tuh harus punya rumah dulu baru kawin gitu kan. Sekarang kalau dulu ya sementara tinggal di tempat mertua dulu ya. Jadi TMI ya, tempat mertua indah misalnya gitu kan. Atau kita juga tahu sendiri bahwa sekarang itu yang menikah pun juga satu ya tidak pesta pasti, ya, untuk jangka waktu mungkin 3-4 bulan ke depan atau setahun ke depan masih begitu, ya, dia tidak pesta, dia mungkin tidak beli properti dulu, jadi apa yang tadinya harus menjadi kurang harus, gitu ya. Nah, tapi bukan berarti nggak ada transaksi. Kalau soal harga, saya kalau bilang anjlok nanti dimarahin sama banyak orang, tapi rasanya wait and see. Tapi saya bukan ada di posisi orang yang, saya tidak di posisi sebagai ahlinya, ya nanti Anda bisa nanya ke Pak Justinus justru, ya saya ada di posisi kalau saya jadi customer, perilaku saya kira-kira akan wait and see. Ya, nanti Pak Justinus akan membantu menjawab lebih detail tentu saja, dan bisa jadi pendapat Pak Yus dan pendapat saya tidak sama, itu pun juga mungkin karena apa, balik lagi, tomorrow is mystery. Ya, jadi kita ini berusaha untuk melihat besok itu seperti apa. Pandangan saya mengatakan akan ada wait and see, ya, sampai orang itu tahu benar-benar. Tapi Anda harus siap. Kenapa harus siap? Kan katanya gini, keberuntungan tuh hanya terjadi kalau kita itu persiapan bertemu dengan kesempatan. Ya, nah, Anda pasti tanya, kesempatannya apa? Kesempatannya tiba-tiba tuh bisa ditemukan yang namanya vaksin daripada COVID, ya, dan vaksin itu tidak mati karena flu, bisa tahu masuk. Nah, hanya bisa, yang beruntung adalah mereka yang siap. Kalau mereka yang nggak siap, loh ternyata ini, maka orang lain akan dapat. Jadi selalu siap-siap untuk kemungkinan yang terbaik dan siap-siap untuk kemungkinan yang paling buruk, itu adalah solusinya. Karena kita nggak tahu. Ya, nah, kami betulan kemarin habis bikin acara, dan acara serial kami itu disumbangkan untuk Eijkman Institute, yaitu lembaga punya pemerintah yang sedang melakukan riset untuk vaksin COVID.
Ya, kira-kira Oke, begitu. Pak Handoko. Oh ya, thank Silakan. you Bu Yunita Ya. atas pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan menjawab Bu Yunita. Yes. Yes, di Iya, chat iya. sudah mulai ada beberapa pertanyaan nih Pak. Tadi Bapak kan bilang wait and see gitu ya. Nah, Ya. nyambung nih sama pertanyaannya Pak Jo dari Century 21 United. Kalau Bapak bilang wait and see, jadi kondisi sekarang pas nggak nih kalau kita menyarankan investor untuk tetap beli? Nanti yang jawab Pak Justinus ya, tapi kalau dalam pandangan saya, kalau investor itu adalah investor yang memang punya fresh money, karena money is the king, menurut saya dia harus dibilang bahwa the time is now. Ya, jadi investor yang memang, balik lagi, nanti Pak Justinus akan menerangkan lebih detail lagi, karena beliau yang benar-benar di lapangan, tapi kalau secara teori mengatakan bahwa kalau sekarang ini dia punya uang, ya, karena money is the king, ya, tapi ya konsekuensinya adalah harga turun, konsekuensinya adalah harga akan tertekan, ya, itu boleh, nggak ada masalah. Nah, artinya apa? Artinya kita mesti lihat nih, ya, kita mesti lebih cermat, kan tadi boleh kan harus lebih cermat gitu ya, cermat mencari bukan hanya sekedar investor atau bukan, nah ini harus hati-hati ya, teman-teman semua yang di brokerage harus hati-hati, waktu Anda itu tidak banyak, ya, jangan sampai Anda ketemu customer CNN. Tahu customer CNN? Cuma Customer nanya-nanya. yang cuma nanya-nanya. Ya, waktu kita habis, resikonya besar, nggak dapat apa-apa gitu kan. Perhatikan loh ya, CNN ini banyak yang begini, ya, tampangnya tampang potensial gitu kan. Tapi sebetulnya dia melakukan itu untuk kepentingan citra. Ya, jadi si ini nyari, si itu nyari, jadi pembicaraan orang, padahal kalau sudah dekat harinya mungkin duitnya nggak ada atau dia berharap bisa dapat pinjaman yang akhirnya dia nggak bisa dapat. Ini yang mesti ditakutkan. Jadi kita nggak boleh polos, mesti lebih cermat ya dalam mencari. Tentu saja tetap dengan menjaga hubungan dengan customers ya. Jangan terus kemudian, kelihatannya miskin tuh nggak usah aja deh. Mungkin dari saya jawabannya itu. Tadi dari siapa itu Bu Medi? Dari Pak Jo, Century 21 United. Oke. Ya. Ini kok satu brand doang yang nanya dari tadi? Waduh, nanti Ini dikirain ada lagi nih inspirasi. Pak, dari Yes. Bu Jessica Pak. Bu Jessica nanya, jadi kalau di zaman new normal nanti untuk investor supaya tetap mau beli yang bisa ditawarkan kira-kira properti yang seperti apa gitu ya? Kemudian background industri apa yang saat ini masih bisa dianggap sebagai cash punya apa ya? Potential winner, potential ya, winner. betul. Ya. Jadi potential winner. Sebetulnya ya kalau di dalam setiap kejadian seperti ini kan kita ibaratnya ini keretanya sedang berjalan tiba-tiba mesti direm kan gitu. Maka yang ada terjadi dalam diri kita adalah apa? Nanti begitu mulai itu akan mulai yang paling duluan adalah mereka-mereka yang punya produk on hand. Ya, produknya sudah ada. Ya, apakah itu primary, artinya developer yang masih punya stok, ya, atau secondary, yang mereka BU dan sebagainya ini kan mulai dilepas. Nah, kalau Anda punya link ke bank, memang sebetulnya banyak sekarang yang bermasalah karena restrukturisasi ini kan tidak semua bisa direstruktur. Ya, setahu saya kalau sudah kolek 3 itu tidak bisa direstruktur. Coba bayangin, berarti ada banyak kan, berarti nanti akan ada barang-barang yang harus keluar ya, atau mungkin dilelang dan sebagainya, atau diselesaikan dengan cara yang baik-baik dengan menggunakan brokerage. Jadi kita melihatnya seperti itu. Nah, saya minta maaf kalau ada developers, maka kalau developers yang baru bangun dan sebagainya, mungkin memang harus nunggu yang lebih lama lagi karena ketidakpastiannya masih demikian tinggi, ya, keamanan dan kemudian pasar dan sebagainya. Nah, para teman-teman semua ya harus mencari itu, ya, mencari bisa jadi ini kan ada broker-broker yang jago banget berhubungan dengan bank atau broker, saya tahu loh ada di sini, tadi saya lihat namanya, itu yang memang punya link yang kuat sekali dengan banking, ya, dan dia adalah aset disposal untuk bank-bank tertentu yang jumlahnya besar. Nah, itu kalau terjadi seperti itu, dia punya listing yang bagus. Tapi kan karena bisnis ini adalah bisnis kerjasama, tadi ya, kita bicara soal prinsipnya adalah kerjasama, maka kan kalau dia punya listing kan dia tidak otomatis bisa kuat di selling, ya. Nah, Anda bisa membantu untuk sellingnya dalam bentuk co-broking dan sebagainya. Ya, kebetulan tadi saya lihat tuh ada orangnya itu yang punya akses untuk ke bank dan
itu pasti lepasan bank banyak sekali karena situasi sekarang yang macet banyak sekali juga. Ya, itu yang pandangan saya yang masa paling dekat ini adalah itu. Tapi apakah saya pasti benar? Enggak. Coba nanti kita dengar pendapat dari Pak Justinus. Yang saya pikirkan ini yang ada dalam pikiran saya. Tapi nanti kan kita akan rangkai lagi barangkali itu, barangkali ini, gitu ya. Karena sama-sama. Jadi kalau Anda ngikutin seperti ini, Anda akan dapat yang namanya wacana dengan penuh dengan nuansa. Ya, kalau nggak salah narasumbernya, Anda bisa punya nuansa yang ini bukan informasi yang salah, mungkin tidak akurat karena asumsi, mungkin tidak akurat karena sifatnya yang terjadi masa akan datang. Tapi yang pasti jangan ikut yang narasumbernya juru ramal gitu ya, karena dia meramalkan sesuai dengan apa yang Anda harapkan, nanti akhirnya tidak terjadi. Jadi saya mungkin itu, Bu Medi. Bu Medi Thank you, Shihab. Pak Handoko. Ini kalau saya lihat beberapa pertanyaan memang sudah lebih menjurus ke Pak Justinus ya. Jadi, iya dong. Ya, mungkin nanti gini, kalau semua saya nanya kan honornya sama Pak Justinus, enggak enak. Yang masuk saya jawab, iya Pak Yus, ya. Ini. Ya, jadi makanya kalau gitu nih Pak, dulu pertanyaannya untuk Pak Handoko, nanti di akhir sesinya Pak Justinus, kalau masih ada waktu kita masih bisa buka pertanyaan lagi ya untuk Pak Handoko, Pak Justinus. Nah,